Kemudian untuk jenis-jenis segmen peserta itu sebenarnya hanya ada dua, yaitu PBI dan non PBI. Nah, tapi untuk yang non PBI ini dibagi lagi nih, ada PPU dan PBPU. PPU itu pekerja penerima upah dan PBPU pekerja bukan penerima upah. Nah, jadi untuk yang PBPU ini ada PBPU yang didaftarkan Pemda dan PBPU yang mandiri. Untuk yang PPU ini ada yang PPU pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, kemudian yang PNS, ada yang prajurit TNI, Polri, KP Desa, pegawai swasta, dan P3K. Gitu Mas Ari dan Sobat Popmi semuanya. Oh, jadi semua bisa ya menjadi peserta BPJS Kesehatan ini, nggak cuman pekerja kantoran atau pejabat gitu ya. Betul, karena ini Jadi lapisan masyarakat berhak ikut betul menjadi sekali. peserta program JKN. Ya, setiap penduduk wajib ikut serta dalam program JKN ini. Oke, sahabat Popmi, selanjutnya mungkin kita ada pertanyaan nih. Setelah kita tahu tadi ada hak dan kewajiban, terus siapa saja yang dapat menjadi peserta. Selanjutnya mungkin kita bertanya masalah iuran. Nah, kita akan bahas juga berapa sih Kak Bayu besaran iuran dari program JKN ini? Baik, untuk iuran peserta program JKN ini dibagi berdasarkan kelompok peserta ya. Misal di sini PPU atau pekerja penerima upah, misal PNS, TNI, Polri. Nah, itu besaran iurannya sebesar 5%. 1%-nya itu dibayarkan oleh pekerja dan 4%-nya itu dibayarkan oleh pemerintah. Gaji pokok dan tunjangan keluarga, kelas rawat sesuai golongan atau pangkat. Kemudian untuk kelompok peserta BUMN atau BUMD swasta itu besaran iurannya sebesar 5% juga. 1% dibayarkan oleh pekerja dan 4%-nya pemberi kerja. Untuk itu dihitungnya sesuai dengan gaji pokok dan tunjangan tetap. Untuk kelas 2 UMK sampai dengan 4 juta, sedangkan kelas 1 di atas 4 juta sampai 12 juta. Kemudian untuk yang kelompok peserta pekerja bukan penerima upah atau bukan pekerja, besaran iurannya itu untuk kelas 3 itu sebesar 42.000 dibayarkan peserta. Peserta itu hanya membayarkan 35.000 per bulan untuk yang kelas 3, karena yang 7.000-nya itu disubsidi oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian yang untuk kelas 2 itu sebesar 100.000 dan yang kelas 1 itu sebesar 150.000. Oh, ternyata sangat-sangat terjangkau ya untuk besaran iuran dari program JKN sendiri. Ya Kak Bayu. Betul sekali Mas Ari. Jadi besaran iuran program JKN ini sangat terjangkau ya jika dibandingkan dengan biaya pengobatan yang biayanya tergolong cukup tinggi ya. Jadi iuran JKN ini termasuk cukup terjangkau gitu Mas Ari. Oke Mas Bayu. Selanjutnya mungkin kita akan bertanya, saya dengar-dengar nih Mas Bayu, kalau di BPJS Kesehatan ini ada denda pelayanan tuh. Apa sih itu denda pelayanannya Mas Bayu? Baik, untuk denda pelayanan dalam BPJS Kesehatan atau program JKN ini adalah merupakan sanksi yang diterima peserta JKN karena keterlambatan pembayaran iuran dan dia menjalani rawat inap dalam kurun waktu 45 hari sejak status kepesertaannya aktif kembali. Nah, itu misal nih contoh perhitungannya itu 5% dikali bulan tunggakan, maksimalnya bulan tunggakan itu 12 bulan dikali diagnosa
CBGs. Nah, besar denda paling tingginya itu sebesar 20 juta. Nah, contoh nih misal 5% dikali 12 bulan tunggakan dikali 10 juta. Nah, 10 juta ini diagnosa CBGs-nya itu tadi. Nah, maka besaran denda pelayanannya itu sebesar 6 juta denda yang harus dibayarkan oleh peserta karena mengakses rawat inap ketika dia terlambat melakukan pembayaran iuran. Nah, sahabat Popmi, jadi pastikan untuk sahabat Popmi yang ada dimanapun untuk tepat waktu dalam membayar iuran dan agar kepesertaannya dipastikan aktif agar tidak terkena denda pelayanan. Betul sekali. Oke Mas Bayu, ngomong-ngomong balik lagi nih kita ke pembahasan iuran nih. Jadi kalau kita mau melakukan pembayaran itu bisa melalui apa aja ya Mas Bayu? Banyak nggak sih kanal-kanal yang bisa digunakan untuk melakukan pembayaran? Kadang kan kita ada yang menggunakan banking, ada yang menggunakan misalnya Dana gitu. Jadi apakah banyak kanal-kanalnya Mas Bayu? Baik, untuk kanal pembayaran iuran program JKN ini BPJS Kesehatan telah menyediakan sebanyak 955.429 kanal pembayaran. Wow, banyak sekali ya Mas Banyak Bayu. kali itu semua untuk memudahkan peserta JKN membayar iuran melalui bank, jaringan retail atau jaringan gerai tradisional hingga e-commerce. Nah, misal peserta sekarang bisa membayar melalui Bank Mandiri, BRI, BCA, BSI, kemudian bisa juga melalui Alfamart, Indomaret, kemudian bisa bisa lewat e-commerce melalui Tokopedia, begitu Mas Ari. Oh, banyak sekali ya kanal-kanal yang bisa kita gunakan untuk membayar iuran ini. Nah, sahabat Popmi, tentu dengan banyaknya kanal pembayaran diharapkan untuk sahabat Popmi yang ada dimanapun untuk ya tidak ada alasan untuk tidak membayar iuran karena terkendala kanal tempat pembayaran. Tentu bisa sekarang sudah mudah ya. Tentu kita bisa menggunakan ATM, banking, bisa melalui Alfamart. Betul. Iya. Oke, selanjutnya Mas Bayu, pertanyaan yang sering muncul nih. Apa Jadi, apakah kartu JKN kita bisa terus digunakan untuk berobat? Terus kalau ada kendala itu gimana? Kalau kita berobat terjadi kendala misalnya? Baik. Untuk apakah kartu JKN dapat terus digunakan untuk berobat? Jadi kartu JKN itu dapat terus digunakan selama status kepesertaannya aktif ya Sobat Popmi. Nah, kartu JKN itu bisa tidak aktif atau tidak dapat digunakan disebabkan karena beberapa hal. Misal peserta PBI nih. Nah, peserta PBI ini bisa dia tidak aktif itu karena biasanya dihapuskan berdasarkan keputusan Menteri Sosial nih. Nah, itu jadi keputusannya di Menteri Sosial ya, bukan di BPJS Kesehatannya kalau yang PBI. Kemudian untuk yang PPU Pemda itu biasanya tidak aktif atau tidak dapat digunakan itu disebabkan karena dinonaktifkan oleh pemerintah daerah. Nah, itu yang menonaktifkan itu pemerintah daerahnya itu kalau PPU Pemda, bukan dari BPJS Kesehatan. Kemudian untuk peserta PPU atau PPU negeri atau PPU swasta itu kartu JKN-nya tidak aktif biasanya karena berhenti bekerja, jadi dihentikan oleh penyelenggaranya. Kemudian untuk peserta PPPU atau bukan pekerja itu biasanya kartu JKN-nya tidak aktif atau tidak dapat digunakan itu ketika peserta terlambat membayar iuran. Nah, seperti itu Sobat Popmi.
Oh, oke. Jadi kartu JKN kita itu bisa terus digunakan ya Kak selama status pesertanya masih aktif. Benar sekali. Dan kalau tidak aktif berarti itu tadi disebabkan karena ada 4 poin ya tadi yang Iya, saya benar sekali. dengar. Yang pertama itu kalau peserta PBBJK dihapuskan karena dari keputusan Menteri Sosial. Ya, Terus PPPU Pemda dinonaktifkan oleh pemerintah daerah. PPPU negeri atau PPPU swasta berhenti bekerja tadi ya. Dan peserta PBPU atau BP yang terlambat membayar iuran. benar sekali.